Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam pada kita semuanya, Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sambut salam dari saya, Shalom. Sekali lagi saya sapa Shalom. Saya berharap semuanya saudara di tempat di mana saudara berada, saudara bisa menikmati hadirat Tuhan dan saudara bisa mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara hari-hari ini. Dan terkhusus setelah belajar dari beberapa hari yang kemarin, dari 3 hari yang lalu, dan pada hari ini saya akan tiba pada puncak daripada pembahasan apa yang sudah kita pelajari selama 3 hari berturut-turut. Nah, apa yang saya sampaikan ini merupakan klimaks atau kesimpulan dari semua yang kita perlukan untuk mengalami kehidupan yang penuh kuasa. Apa yang saya bagikan pada hari ini merupakan puncak daripada yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami, bagaimana supaya setiap kita menerima atau mengalami kuasa adikodrati setiap hari dalam kehidupan kita. Karenanya saya akan berbagi pesan Tuhan ini dan saya berharap saudara sekalian bisa konsentrasi, bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan pada kita sekalian. Kalau saudara mau mencatat, saudara boleh catat. Kalau saudara duduk di rumah atau santai, saudara pastikan saudara bisa terhindar dari semua hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi saudara. Saudara memberikan respon pada apa yang saudara dengar. Karena walau kita dipisahkan oleh jarak, kita bertemu dalam tatap maya, tapi percayalah kuasa firman-Nya mampu menerobos setiap batasan-batasan yang ada. Dan ketika saudara merespon kebenaran firman di tempat saudara berada, maka firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang saudara percayai, apa yang saudara tangkap, itu pula lah yang akan terjadi dalam hidup saudara, akan berproses menjadi daging dalam kehidupan saudara sehari-hari. Saya tidak akan mengupas pembahasan firman ini dengan menggunakan PowerPoint, karena saya akan fokus kepada penyampaian firman Tuhan, penyampaian pesan-pesan Tuhan. Nah, saya akan dibantu nanti dengan tim untuk membacakan ayat-ayat Alkitabnya untuk kita sekalian, karena saya sedang memperhadapkan kepada saudara bagaimana firman Tuhan ini punya kuasa yang hebat, yang luar biasa untuk kita semuanya. Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 29. Sekali lagi, Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 29. Dari ayat Alkitab ini kita berbicara mengenai menghilangkan keraguan. Maksudnya adalah menghilangkan keraguan supaya saudara tidak ragu-ragu lagi bahwa saudara memiliki kuasa adikodrati yang siap saudara lepaskan. Dalam hidup saudara ada kuasa supernatural yang bisa saudara lepaskan kapan saja. Saudara bisa menyembuhkan dan saudara bisa melihat hal-hal luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Karena itu kita lihat Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Saya baca ayat Alkitab ini untuk saudara-saudara sekalian. Saudara bisa memperhatikan Alkitab saudara di rumah. Demikian firman Tuhan ayat 18. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang dilihat, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." 24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes.
Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Terakhir 29, seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya itu, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca dalam ayat Alkitab ini menyampaikan kepada kita sekalian bagaimana suatu saat Yohanes Pembaptis diperhadapkan dengan apa yang disebut sebagai keraguan. Yohanes Pembaptis diperhadapkan dengan apa yang disebut sebagai kebimbangan. Yohanes Pembaptis diperhadapkan dengan apa yang disebut sebagai kebingungan. Yohanes Pembaptis diperhadapkan dengan apa yang disebut dengan kecemasan. Saudara-saudara perlu mengetahui bahwa keraguan, kebimbangan, kebingungan, serta kecemasan adalah sesuatu yang sangat serius dan sesuatu yang membutuhkan penanganan yang sangat cepat, sangat baik, dan harus tepat pula. Sebab jika seandainya ada orang-orang yang terlambat menangani keraguan, terlambat menangani masalah kecemasan, terlambat menangani masalah kebingungan dan kebimbangan, maka bisa berakibat fatal kepada si penderita keraguan, kebimbangan, kebingungan, atau kecemasan tersebut. Saudara bisa melihat dan mendengar di banyak tempat dampak yang diakibatkan oleh sebuah keraguan yang menghinggapi seseorang. Tidak sedikit dari para penderita keraguan yang nekat melukai diri mereka masing-masing. Tidak sedikit orang-orang yang dilingkupi oleh kuasa keraguan, melukai atau mencederai diri mereka masing-masing. Ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan bunuh diri, mencelakai diri, atau barangkali tindakan-tindakan lain ialah mereka mengambil narkoba, atau masuk dalam pergaulan bebas, atau barangkali juga ada yang larut dengan minum-minuman keras dan lain sebagainya. Ada banyak orang-orang yang ada di dalam rumah tahanan atau di dalam penjara, mereka yang disebut sebagai para narapidana. Tidak sedikit dari mereka masuk di sana atau melakukan tindakan kriminal juga akibat dari kebimbangan, kebingungan, keraguan, kecemasan yang tidak ditangani secara cepat, tidak ditangani secara baik, tidak ditangani pula secara tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, adapun keraguan yang sedang dihadapi atau dialami oleh Yohanes Pembaptis dalam ayat-ayat Alkitab yang kita baca ini, diberitahukan bahwa keraguan yang sedang menghinggapi Yohanes Pembaptis bukanlah keraguan yang sama seperti keraguan-keraguan yang bisa kita bayangkan yang pernah kita alami atau yang pernah dialami oleh sahabat-sahabat kita. Apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis adalah sesuatu yang sangat rumit. Apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis tidak sama dengan apa yang pernah dialami oleh banyak orang pada umumnya. Pendek kata, kondisi keraguan yang menghinggapi Yohanes Pembaptis adalah tingkat akhir atau sangat parah, sulit untuk disembuhkan. Kenapa saya beritahukan begitu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa keraguan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis tidak sama dengan keraguan yang saya dan saudara pernah alami, bahkan yang dialami oleh banyak orang pada umumnya. Bahkan ini ada di tingkat yang sangat rumit, di tingkat yang sangat parah. Ini adalah posisi terakhir atau tingkat kalau
kalau seandainya stadium terakhir, saudara-saudara. Alasan kenapa saya sebutkan begitu, perhatikan Lukas pasal 7 ayat 20. Lukas pasal 7 ayat 20. Silahkan saudari Abel baca Lukas 7 ayat 20. Haleluya. Boleh Lukas 7:20. Firman Tuhan, ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ayat Alkitab ini menjelaskan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis meragukan apakah Yesus Kristus yang tampil di permukaan, yang tampil di pelayanan ini benar-benar Mesias sebagaimana yang dinubuatkan, sebagaimana yang pernah didengar oleh Yohanes dari sorga secara langsung ketika dia membaptis Yesus Kristus. Maka ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Keraguan akan keberadaan Yesus Kristus sebagai Mesias menguasai diri Yohanes Pembaptis, sehingga ia harus mengutus dua orang muridnya untuk bertemu dengan Yesus, menanyakan kepastian siapa Yesus ini sebenarnya. Itulah keraguan yang pertama yang sedang menghinggapi Yohanes Pembaptis. Karenanya saya sebut tingkat keraguan yang menguasai Yohanes ini tidak sama dengan keraguan-keraguan yang menguasai kehidupan banyak orang, termasuk saya dan saudara. Kemudian perhatikan kembali apa yang dicatat dalam ayat 18 pasalnya yang ke-7. Silahkan dibaca. Firman Tuhan, ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Perhatikan saudara-saudara, ada kalimat ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu. Sekali lagi ada kalimat yang berkata segala peristiwa itu. Apa kira-kira peristiwa yang didengar oleh Yesus Kristus dari murid-muridnya? Yang didengar oleh Yesus pada kala itu adalah bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus membangkitkan orang mati. Bahkan juga orang buta melihat, orang timpang, orang lumpuh berjalan, bahkan berlari. Ada banyak hal-hal luar biasa yang disampaikan oleh para murid-murid Yohanes Pembaptis kepada Yohanes pada kala itu. Bukan hanya perihal apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang disampaikan oleh para murid Yohanes. Para murid Yohanes juga melaporkan kepada Yohanes Pembaptis bagaimana murid-murid Yesus juga melakukan mujizat-mujizat yang hebat. Murid-murid Yesus pun menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan dan lain sebagainya. Semua hal tersebut terkatup dalam sebuah kalimat segala peristiwa itu. Segala peristiwa itu disampaikan. Nah, setelah dia dengar segala peristiwa itu, maka Yohanes mulai bingung, bimbang, ragu, cemas. Itu sebabnya keraguan menguasai dirinya, yakni keraguan akan mujizat yang dilakukan oleh Yesus serta murid-muridnya. Dia meragukan, jangan-jangan ini bukan mujizat dari Tuhan Allah. Jangan-jangan yang dilakukan oleh para murid juga bukan mujizat dari Tuhan Allah. Keraguan akan hal ini muncul. Pernah tidak saudara mengalami keraguan yang sama ketika seseorang hamba Tuhan melakukan mujizat, melakukan hal luar biasa, atau ketika saudara melihat mujizat terjadi di mana-mana, mendengar berita mujizat terjadi di mana-mana, lalu kemudian saudara mulai meragukan, jangan-jangan itu bukan dari Tuhan, jangan-jangan itu bukan karya Roh Kudus. Pernah tidak mulai meragukan hal-hal seperti ini? Coba lihat lagi apa yang dicatat dalam Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 37. Perhatikan saudara-saudara, Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 37. Silahkan dibaca. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya.
Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Haleluya. Ayat Alkitab itu memberitahukan bagaimana kesaksian Yohanes tentang Yesus Kristus, saudara-saudara. Bahkan ayat-ayat itu menceritakan bagaimana Yohanes menunjuk atau menyebut tentang identitas Yesus Kristus. Berkali-kali dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi disampaikan bahwa Yohanes menunjuk Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah Mesias. Dialah yang aku maksudkan sebagai anak Allah, dan seterusnya. Saudara-saudara, keraguan menguasai Yohanes tiba-tiba pada kala itu, sehingga dia mulai meragukan dirinya sendiri. Jangan-jangan aku salah tentang Yesus ini. Jangan-jangan aku salah telah merekomendasikan orang-orang untuk mengikuti Yesus Kristus ini. Jangan-jangan aku telah berdosa. Kalau seandainya dia ini bukan Mesias, maka betapa berdosanya saya, betapa salahnya saya telah menyebut dia anak Allah, bahkan merekomendasikan dan membiarkan banyak orang mengikut dia, termasuk murid-muridku, pikir Yohanes Pembaptis. Keraguan ini mulai menguasai dirinya. Dia ragu akan dirinya sendiri. Dia ragu akan apa yang diajarkan tentang Yesus. Dia ragu akan apa yang disampaikannya, diyakininya. Dia mulai meragukan semua ini. Hebat sekali saudara-saudara. Yohanes Pembaptis dilingkupi dengan keraguan-raguan. Tolong dengar saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita bicara panjang lebar mengutip atau membahas tema yang kita kupas malam hari ini, yakni menghilangkan keraguan. Sebelum kita bahas panjang lebar, saya ingin terlebih dahulu memperhadapkan kepada saudara, memperkenalkan kepada kita sekalian tentang apa pendapat Alkitab soal Yohanes Pembaptis. Saya ingin menjelaskan kepada kita sekalian lebih dahulu seperti apa komitmen Yohanes Pembaptis kepada panggilannya selama ini. Seperti apa dedikasi Yohanes Pembaptis yang telah diperlihatkannya. Seperti apa pula pemahaman pengertian Yohanes Pembaptis akan apa yang menjadi panggilan serta tujuan hidupnya. Nah, saya membaca Alkitab dengan sangat hati-hati, saudara-saudara terkasih, untuk bisa menemukan apa pendapat Alkitab tentang data-data Yohanes Pembaptis. Lalu perhatikan pasal 1, kita masuk di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Sekali lagi, Lukas pasal pertama, ayat 15 sampai 16. Perhatikan Alkitab saudara, akan dibantu dibaca oleh saudari Abel. Silahkan. Demikian firman Tuhan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Perhatikan saudara, ayat 15 itu memberitahukan kepada kita bahwa Yohanes ini telah dipenuhi oleh Roh Kudus, bahkan sejak dia masih di dalam rahim ibunya. Luar biasa. Ini manusia yang sangat spesial. Bukan hanya sekadar dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam rahim ibunya, bahkan masih di dalam rahim ibunya Allah telah berbicara kepada Sakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, tentang apa yang akan dilakukan kepada Yohanes, seperti apa dia akan hidup dan seterusnya. Itu yang pertama kata Alkitab soal Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Jangan salah kawan, semalam 2 hari yang lalu saya bicara mengenai baptisan Roh Kudus. Dan ketika saya bicara mengenai baptisan Roh Kudus, lalu saudara jangan sampai ada yang meragukan, loh kenapa orang yang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, kok ragu, kok mengalami kebimbangan, kecemasan. Sering sekali kita mendengarkan
pernyataan-pernyataan dari banyak orang. Kalau kita sebagai orang percaya ini, apalagi kalau kita seorang hamba Tuhan, kita ini dianggap sebagai manusia yang sudah lebih tangguh, lebih kuat, lebih sempurna dari yang lain, sehingga kita tidak akan boleh mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Sering begitu, bukan? Oke, nanti kita akan lihat lagi, saudara. Tapi dengar dulu baik-baik. Yohanes ini adalah orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Lalu apa kemudian kata ayat 15-17 pasal 1? Sekali lagi baca. Sebab ia besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Haleluya. Ayat Alkitab itu menyampaikan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang berbeda dari manusia normal pada umumnya. Digambarkan di situ dia tidak minum anggur. Kemudian saudara-saudara disebutkan juga di sana dia tidak minum minuman keras dan lain sebagainya. Bahkan saya yakin dan percaya Yohanes Pembaptis ini dibesarkan, bertumbuh, berbeda dengan kebanyakan manusia normal lainnya. Dia tidak bergaul dengan sembarangan orang. Saya yakin dan percaya dia tidak pernah mengenal apa yang namanya jatuh cinta sekalipun, saudara-saudara. Kalau saudara masih mengenal apa yang namanya dilingkupi dengan jatuh hati, jatuh cinta, Yohanes tidak merasakan itu, saudara-saudara. Makanya dia berbeda dari manusia normal pada umumnya. Dia juga tidak bersekolah di sekolah-sekolah Yahudi pada umumnya. Dia tidak dibesarkan di lingkungan orang-orang Israel pada umumnya. Bahkan tidak memakan makanan manusia normal lainnya, kawan. Makanannya adalah belalang serta madu hutan. Pakaiannya juga tidak sama dengan pakaian banyak orang, beda sekali. Pokoknya Yohanes ini dalam banyak hal dia beda dengan manusia normal. Itu kata Alkitab. Lalu apa lagi? Laporan Alkitab perihal data-data Yohanes Pembaptis. Baca ayat 80, saudara-saudara, perhatikan. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Alkitab berkata dia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Berdasarkan laporan para peneliti, para arkeolog yang pernah saya baca, disampaikan bahwa Yohanes ini setelah dia bertumbuh remaja, maka dia dibesarkan oleh sekelompok orang yang disebut dengan Essenes. Kelompok Essenes ini adalah sebuah kaum yang tinggal di padang gurun, dan mereka ini adalah ordo dari sebuah agama yang sangat ketat dalam menjalankan aturan hukum Taurat. Bahkan saudara-saudara, pada saat hari Sabat, mohon maaf, saking ketatnya ordo Essenes ini, pada hari Sabat BAB pun mereka ini dianggap salah. BAB karena itu dianggap melakukan kegiatan. Karena kalau pada hari Sabat menurut hukum Taurat nggak boleh bikin kegiatan apapun, nggak boleh ada aktivitas apapun. Nah, kaum Essenes ini, saudara-saudara, sangat ketat menjaga itu. Bahkan mereka inilah yang disebut dengan kelompok yang menulis gulungan kitab Laut Mati. Lalu kemudian mereka menyimpan kitab-kitab ini di gua-gua pada kala itu. Kalau saudara pernah ke Yerusalem, kalau saudara pernah ke Israel, saya sudah pernah masuk di gua yang dimaksud ini, saudara-saudara. Kalau saudara jalan-jalan ke sana, akan ada saatnya saudara dituntun oleh tour leader masuk ke sebuah gua di mana gulungan kitab yang ditulis oleh kaum Essenes disimpan, saudara-saudara, dan tulisan aslinya masih ada di sana. Saya sudah lihat itu, saudara-saudara. Nah, mereka ini adalah kelompok yang sangat ketat, dan mereka lah yang membesarkan Yohanes Pembaptis di padang gurun. Makanya orang-orang ini hidup dari satu padang gurun ke padang gurun lain, dan mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Di sanalah Yohanes Pembaptis dibesarkan.
Jadi sangat luar biasa bagaimana Yohanes dididik, saudara-saudara. Lalu perhatikan lagi apa kata ayat 11 sampai 17. Lukas pasalnya yang pertama. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Oke, perhatikan saudara-saudara. Ayat Alkitab ini melaporkan kepada kita apa yang merupakan panggilan Allah atas Yohanes, rencana Allah atas Yohanes, tujuan Allah atas hidup Yohanes setelah diutarakan oleh malaikat kepada Zakaria. Dan ketika Yohanes lahir, maka saya yakin dan percaya ayahnya Zakaria ini tentulah mulai cerita kepada Yohanes. Dia mulai bicara kepada Yohanes Pembaptis tentang apa yang merupakan rencana Bapa, tujuan dan panggilan Allah atas diri Yohanes, sehingga ia diizinkan terlahir di saat usia Zakaria dan Elisabet sudah dalam keadaan tua. Lalu kemudian saudara-saudara mendengar semua cerita itu, maka bisa dipastikan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang mengetahui secara sadar apa yang merupakan maksud, apa yang merupakan tujuan, bahkan apa yang merupakan panggilan hidupnya. Dia ngerti ini dengan baik. Dengan kata lain, kalau dia tahu tujuannya, panggilannya, rencana Allah atas hidupnya, seharusnya tidak mungkin Yohanes Pembaptis bisa dirudung oleh sebuah keraguan, kebimbangan, kecemasan, dan juga oleh ketakutan atau kebingungan. Tapi itulah yang terjadi pada Yohanes. Belum berhenti di situ, saudara-saudara. Laporan Alkitab tentang data-data Yohanes. Kita lihat lagi, saudara-saudara, apa yang disebutkan oleh Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Ayat Alkitab ini memberitahukan bahwa Yohanes Pembaptis adalah di samping sebagai seorang nabi, dia adalah seorang pembicara yang sangat berpengaruh, seorang pengkhotbah yang luar biasa Tuhan pakai dalam tingkat pengurapan. Tidak pernah ada pemimpin atau pengkhotbah yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan Allah dalam menjangkau jiwa-jiwa. Saya mempelajari, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ini tampil di pelayanan kurang lebih 6 bulan. Tetapi dalam 6 bulan pelayanan Yohanes Pembaptis, Markus pasal 1 ayat 5 mencatat bahwa dia telah menjangkau seluruh daerah Yudea, bahkan juga seluruh penduduk Yerusalem, dan membuat mereka semuanya bertobat dan mengaku dosa. Tidak ada, sekali lagi saya ulang, tidak ada pembicara, tidak ada pengkhotbah sedahsyat Yohanes Pembaptis. Apalagi pada kala itu adalah masih eranya hukum Taurat. Roh Kudus belum dicurahkan dengan lepas, dengan bebas seperti yang sekarang, saudara-saudara. Tetapi lihatlah bagaimana Allah memakai Yohanes Pembaptis bergerak dengan dahsyat. Seluruh pengisi atau penduduk Yudea dan Samaria telah datang kepada Yohanes Pembaptis bertobat dan mengaku dosa, dibaptis oleh Yohanes. Itu adalah laporan Alkitab tentang Yohanes Pembaptis. Lalu kita lihat lagi pasalnya yang ketiga, ayat 21 sampai 22. Apa kata Alkitab tentang Yohanes Pembaptis? Lukas pasalnya yang ketiga. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis,
Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yohanes Pembaptis ini, saudara-saudara, adalah orang yang pertama sekali mendengar langsung dari sorga bahwa Yesus adalah putra Allah. Dialah orang yang pertama mengetahui langsung dari sorga, kawan. Dia langsung tahu dan mendengar suara Bapa di sorga bahwa Yesus Kristus ini adalah anak Allah. Dan Allah berkata supaya Yohanes mendengar apa kata dia. Mendengar Yesus ini. Luar biasa bukan Yohanes ini? Sementara ada banyak orang, imam-imam tingkat yang tinggi sekalipun pada zaman itu tidak bisa mendengar suara Allah secara langsung sebagaimana Yohanes. Orang-orang itu bisa mendengar suara Allah harus masuk di altar kudusnya Tuhan, dan harus berdasarkan sesuatu yang luar biasa yang adikodrati, barulah kemudian dia bisa mengalami pengalaman itu. Harus ada sesuatu yang sangat insidental sekali terjadi. Tetapi Yohanes Pembaptis di sungai pun dia bisa dengar suara Allah. Dahsyat bukan? Saya berdoa supaya saudara sementara mengikuti ini jadi orang yang bisa dengar suara Tuhan di mana saja. Bahkan ketika di kamar mandi sekalipun, saudara bisa dengar Tuhan bicara pada saudara. Lalu apalagi kata Yohanes? Mari kita baca kata Alkitab tentang Yohanes. Kita baca Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. 29. Perhatikan 29, ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dengar saudara-saudara, pada suatu saat orang-orang datang menanyakan tentang Yohanes Pembaptis. Apakah dia Mesias? Apakah dia Elia? Apakah dia salah satu nabi yang akan datang dan lain sebagainya? Ada banyak orang yang menanyakan keberadaan Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis bisa saja menggunakan kesempatan itu saudara-saudara untuk mempromosikan dirinya. Yohanes bisa saja terusik dengan semua informasi, bahkan tertarik mungkin dengan semua informasi itu. Tetapi menariknya saudara-saudara, apa yang dikemukakan oleh Alkitab, apa jawab dan tanggapan Yohanes pada mereka yang datang pada Yohanes, yang bertanya, "Apakah engkau Elia?" dan seterusnya. Yohanes berkata, "Tidak, aku bukan Elia," dan lain sebagainya. "Aku cuma suara yang berseru-seru." Dengan kata lain, itu memberitahukan bahwa Yohanes tidak mudah terusik, tidak mudah tertarik dengan apa yang ada di sekitarnya, tidak mudah terusik emosinya, bahkan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang beredar. Coba lihat ayat 25 pasal 3. Perhatikan baik-baik, 25 sampai 28. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes,
Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Aku Haleluya. sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yes, perhatikan saudara. Itu memberitahukan pada kita, Yohanes ini tidak mudah terpengaruh dengan semua isu-isu provokatif. Isu-isu yang memprovokasi dirinya. Orang-orang nanya, guru, kata para muridnya, kemarin engkau membaptis Yesus, lihatlah orang yang engkau baptis itu. Kemarin dia membaptis orang di seberang sana, bahkan lebih banyak orang yang mengikuti dia sekarang. Dengar kawan, Yohanes tidak terprovokasi dengan isu itu. Yohanes tidak mudah terpengaruh dengan semua hal-hal yang beredar itu, yang bersifat informasi itu. Ini adalah menggambarkan betapa hebatnya kepribadian Yohanes ini sebenarnya, betapa tangguh dan luar biasanya Yohanes ini sebenarnya. Yang terakhir, apa kata Alkitab soal Yohanes Pembaptis? Kita baca pasal 3 ayat 18 sampai 20 Injil Lukas. Barang siapa percaya kepadanya dan ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Lukas pasalnya yang ketiga, ayat 18 sampai 20. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Dengar sobat, Yohanes ini adalah seorang pemberani dan tidak kenal kompromi. Dalam ayat Alkitab itu diberitahukan bagaimana Yohanes menegur Raja Herodes tentang kesalahan yang dilakukannya, tentang pernikahan yang dilakukan oleh Raja Herodes pada kala itu. Walau ini raja, penguasa, apalagi kalau zaman dahulu ibu bapak, seorang raja itu nggak bisa dibantah, dilawan, karena dia pegang tongkat. Kalau dia angkat tongkatnya dan kemudian dia pukulkan ke lantai, itu berarti maut atau kematian siap menjemput siapa saja. Yohanes menyadari resiko kalau dia melawan Raja Herodes. Tetapi luar biasanya Yohanes tidak kompromi. Dia tidak takut menghadapi ancaman, bahkan Raja Herodes sekalipun. Dia bicara kalau salah adalah salah, kalau benar adalah benar. Sehingga pada kali itu dia menegur Raja Herodes. Teguran Yohanes inilah yang kemudian membuat Raja Herodes marah, lalu mengambil keputusan dan memerintahkan supaya Yohanes dipenjarakan. Inilah yang menjadikan Yohanes masuk dalam penjara. Saya membaca dan mempelajari berapa lama kira-kira Yohanes di penjara. Ada laporan yang memberitahukan Yohanes Pembaptis di penjara kurang lebih 2 tahun. Ada pula laporan yang memberitahukan Yohanes Pembaptis di penjara kurang lebih 6 bulan. Tetapi dengar apapun itu, penjara namanya penjara tidak pernah nyaman, tidak pernah enak. Apalagi penjara zaman dulu kawan. Ada nyanyian yang bilang, apalagi penjara zaman Jepang. Haleluya. Masuk hidup, pulang tinggal tulang. Penjara zaman Jepang saja masuk hidup, pulang tinggal tulang. Bukan tulang orang Sumatera Utara maksudnya. Tapi benar-benar tulang kering kawan. Apalagi penjara zaman Herodes. Alkitab memberitahukan Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis. Saya yakin dan percaya pahit, getir, bahkan juga di luar dari apa yang pernah dibayangkan orang. Itulah yang sedang dialami oleh Yohanes Pembaptis pada saat dia di penjara. Dengar sobat, ada 8 daftar yang menjelaskan kepada kita seperti apa luar biasanya Yohanes Pembaptis ini. Dia adalah orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Dia adalah orang yang berbeda dari manusia normal pada umumnya. Yohanes Pembaptis tinggal dengan kaum elit, orang SNS, orang pecinta hukum Taurat, ordo keagamaan yang sangat ketat menjaga mengkawal hukum Taurat.
Yohanes tahu dan sadar apa panggilannya, apa tujuannya, apa rencana Allah melalui hidupnya. Yohanes juga adalah nabi dan pengkhotbah yang sangat berdampak, telah membuktikan kinerjanya, hasil serta karya-karyanya yang luar biasa. Bahkan Yohanes adalah orang yang telah mendengar suara Allah langsung di di sungai Yordan, di mana tidak lazim Allah berbicara. Alkitab juga melaporkan Yohanes ini orang yang berpendirian, tidak mudah terusik oleh isu yang beredar, tidak mudah terpancing egonya, emosinya. Yohanes adalah pemberani dan tidak kenal kompromi. Tapi dengar kawan-kawan sekalian, dengar sahabat terkasih, Alkitab memberitahukan walau Yohanes Pembaptis begitu hebat data-data yang dilaporkan oleh Alkitab, tapi suatu saat dia mengalami yang namanya keraguan. Suatu saat Yohanes dirudung dengan kebimbangan, kebingungan, kecemasan menguasai kehidupan Yohanes. Sampai-sampai dia harus mengutus 2 orang muridnya untuk bicara langsung dengan Yesus Kristus. Coba baca lagi satu kali lagi pasal 7 kitab Injil Lukas ayatnya yang ke-20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Dengar saudara, ini adalah peristiwa yang terjadi saat Yohanes di penjara. Dia tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di luar sana. Dia cuma dengar dari orang-orang, dari para muridnya, apa yang dilakukan oleh Yesus, bahkan oleh para murid-murid Yesus. Sampai-sampai Yohanes mulai ragu ketika di penjara itu, betapa berat, betapa getir, betapa luar biasanya tantangan, tekanan dihadapi. Sampai orang yang dipenuhi Roh Kudus ini, orang yang berbeda dari manusia normal pada umumnya, dikuasai oleh keraguan. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa jawab Yesus terhadap Yohanes Pembaptis yang sedang dikuasai oleh ragu-ragu itu? Saya mengajak kita belajar satu poin, dan saya beritahu pada saudara, inilah yang harus saudara pegang baik-baik. Karena jawaban yang paling akurat atas semua masalah keraguan, semua persoalan kebimbangan, kecemasan, kebingungan, satu-satunya solusinya adalah apa yang pernah Yesus sampaikan kepada Yohanes Pembaptis. Jadi jika satu saat kelak saudara mulai dikuasai oleh roh ragu, jika besok saudara mulai dikuasai, dipengaruhi oleh kebimbangan, kebingungan, kecemasan, karena isu yang beredarkah, karena kata-kata orangkah, karena apa yang terjadi, karena situasi, atau karena kondisi saudara mengalami kesulitan seperti Yohanes dipenjarakan, padahal yang saudara lakukan benar, tapi orang-orang memperlakukan saudara tidak benar. Apapun yang melatar belakangi, yang membuka pintu atau celah keraguan masuk dalam diri saudara, satu ini jawaban. Apa jawaban Yesus? Perhatikan baik-baik. Jawaban Yesus adalah fokus pada firman, bukan pada perasaan. Saya ulang sekali lagi. Jawaban Yesus terhadap keraguan, kebimbangan, kebingungan, kecemasan yang menguasai hidup Yohanes Pembaptis, fokus pada firman, bukan pada perasaan. Mari baca Lukas pasal 7 ayat 22 sampai 23. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Haleluya. Ayat 23, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan tidak menolak aku. Coba pikir sebentar kawan-kawan semua. Saya ingin saudara fokus di sini nih. Karena saya sudah hadapkan kepada saudara fakta, data tentang siapa Yohanes. Ketika murid Yohanes Pembaptis ini ketemu Yesus, Guru, siapa yang kau sebenarnya?
Banyak orang mempertanyakan dirimu, termasuk guru kami Yohanes Pembaptis. Siapa sih engkau? Coba pikir jawaban Yesus ini, kawan. Sekali lagi dengar, pikir apa jawaban Yesus. Pulang, beritahu Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan. Jadi kira-kira ceritanya begini nih, saudara-saudara ya. Setelah para murid Yohanes nyampe, kami dikirim oleh guru kami untuk bertanya siapa yang kau sebenarnya. Saya yakin pada kali itu kalau saya mendramatisasikan peristiwa ini, setelah mereka menanyakan itu, Yesus bilang, tunggu sebentar. Saya yakin Yesus nggak segera jawab. Yang Yesus lakukan adalah apa yang dicatat dalam Alkitab. Dia bawa dua orang ini ke tempat orang-orang yang ramai, di mana banyak orang sakit. Lalu Yesus sembuhkan orang-orang sakit di depan dua orang ini. Lalu kemudian dia bawa lagi mereka ini untuk tiba di tempat yang ramai orang-orang lumpuh, orang-orang timpang, orang-orang tidak bisa berjalan. Yesus sembuhkan dan bangkitkan mereka di depan dua orang ini. Kemudian Yesus bawa lagi mereka berjalan ke satu tempat, di tempat di mana ada orang meninggal. Lalu orang meninggal dibangkitkan. Yesus bawa lagi kedua orang ini di tempat di mana ada orang buta yang tidak bisa melihat. Lalu Yesus sembuhkan, Yesus jadikan di depan kedua orang ini. Setelah semua event luar biasa itu, mujizat kesembuhan itu, lalu barulah kalimat itu Yesus sampaikan. Pulanglah, pergi, sampaikan pada Yohanes apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Beritahu pada dia, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi air, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada mereka yang miskin diberitakan berita baik. Coba lihat, tolong dengar baik-baik ini kawan. Kalau dipikir-pikir secara sekilas, jawaban Yesus ini terkesan menganggap enteng persoalan Yohanes Pembaptis. Iya loh. Terbukti Yesus tidak mengucapkan jawaban atau tidak memberikan jawaban kalimat-kalimat yang menguatkan Yohanes Pembaptis yang sedang dirudung oleh keraguan. Keraguan yang menguasai Yohanes itu adalah keraguan tingkat dewa, bro. Kebimbangan yang menguasai diri Yohanes adalah kebimbangan tingkat tinggi stadium akhir. Dengar, mungkin Yohanes Pembaptis itu mengharapkan jawaban yang menguatkan dia, jawaban yang memberkati dia. Ya minimal seminggu, 2 minggu dia kuatlah mendengar jawaban itu. Ya minimal selama dia di dalam penjara, menunggu hari-hari hukuman pancung, hukuman kemati dijalaninya. Ya minimal ada kalimat yang memberkati supaya dia kuat menghadapi hari-hari yang tragis itu. Tapi justru tidak itu yang didapatkan Yohanes Pembaptis. Pak, kalau saudara ini sedang ragu-ragu, saudara sakit, doa supaya sembuh, pergi KKR kemana-mana ikut supaya sembuh, nggak ada kesembuhan datang. Saudara mulai ragu. Lalu kemudian saudara justru mendengar orang berkata, dia itu sakit itu gara-gara terlalu banyak itu cengkuneknya. Gimana kira-kira perasaan saudara? Itu sakit yang dibuat-buatnya itu, dia yang bikin itu nggak bisa sembuh. Coba gimana perasaan saudara kalau dengar jawaban yang menganggap enteng persoalan saudara itu? Saudara ini buka usaha, buka bisnis, buka pekerjaan, tanam tanaman di ladang saudara, udah didoain, minta campur tangan Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Saudara buka bisnis, sebelum buka tokonya didoain. Haleluya. Bahkan ketika saudara punya rumah baru, sebelum saudara masuk rumah itu didoain rumahnya. Begitu saudara masuk seminggu kemudian anak sakit lah, usaha gagal lah. Lalu saudara datang pengen konseling. Saudara datang pengen cerita, diskusi. Lalu yang saudara dapat jawaban dari pemimpin adalah, bertobat saja, sembuhnya itu. Asal ibu bertobat, asal bapak bertobat, pulihnya itu.
Dengar jawaban begitu, gimana hati saudara? Ih, berdiri bulu roma. Rambut ini sudah tidak kuat lagi menahan besarnya beban pikiran, tapi cuma dibilang sama pemimpin, pulanglah, bertobat saja, sembuhnya itu. Coba loh. Ya minimal dikasih kalimat-kalimat yang menguatkan. Sabar ya Bu ya, sabar ya Pak ya, Bapak memang ya, kalau begitu Bapak nanti bertobat ya itu Bapak itu. Sabarlah, kuat ya, kuat ya. Ya kalimat begitu kan sejuk hati ini Pak Gembala. Ini kalimat yang ada ya lah. Perbaiki aja dirimu, nanti suamimu datang sendiri sama Tuhan. Cetus banget, anggap enteng. Coba loh. Kalau saudara diberi jawaban-jawaban yang bukan menguatkan, menyegarkan, menyemangati, saya yakin kalau itu terjadi pada kita, tidak datang lagi kita ke gereja. Biasanya kita duduk di nomor 2 kursi paling depan. Kalaupun datang sudah duduk di kursi nomor 2 paling belakang. Tidak diperhatikan juga, tidak dikuatkan juga. Minggu besoknya nggak datang lagi. WA nggak dijawab. Telepon tidak diangkat. Pas lagi jam ibadah, jam 10, orang posting gambar-gambar foto lagi ibadah di gereja, dia posting foto lagi makan di restoran. Dia post di Facebook foto lagi santai-santai jalan-jalan. Karena kecewa dong. Kecewa lihat jawaban seperti itu. Keraguannya, dia tidak mendapat solusi real atas persoalan. Dengar kawan, sekali lagi, secara sekilas jawaban Yesus terhadap para murid Yohanes ini seolah-olah memperlihatkan Yesus meremehkan persoalan Yohanes. Yesus menganggap enteng permasalahan keraguan Yohanes Pembaptis. Apalagi kalau saudara melihat seperti apa respon Yesus sebenarnya, atau seperti apa pengenalan Yesus terhadap Yohanes Pembaptis ini. Kalau saudara lihat itu, saudara baca kebenarannya, waduh, makin penasaran, makin tidak sangka saudara dengan jawaban Yesus ini loh. Apa yang Yesus tahu tentang Yohanes Pembaptis? Coba lihat saudara-saudara sebentar ya. Saya beritahu sama saudara. Haleluya. Sedikit lagi. Ini sudah mau sampai nih. Saya sudah mau selesai saudara-saudara. Coba dengan pasal 3. Coba Lukas 7. Ayat 22. Sorry. Ayat 24 maksud saya, sampai 29. Lukas pasal 7, 24 sampai 28. Silakan. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Yesus ngomong kawan soal Yohanes Pembaptis. Tidak ada yang lebih besar di muka bumi ini yang lahir dari seorang perempuan kecuali Yohanes. Dahsyat bukan itu? Yesus tahu bahwa Yohanes ini adalah seorang perintis jalan yang membuka jalan sebelum Yesus masuk melakukan pemberitaan kerajaan Allah di muka bumi. Pendek kata, Yesus kenal siapa Yohanes Pembaptis sebenarnya. Yesus mengerti kontribusi Yohanes Pembaptis terhadap pelayanan Yesus, bahkan terhadap diri Yesus Kristus. Sampai-sampai Yesus berkata, di antara orang yang lahir dari seorang wanita, sebutkan namanya siapa saja, Salomo kah, Daud kah, Simpson kah, siapa saja yang bisa engkau sebut, kata Yesus, tidak ada yang lebih besar dari dia, yang lebih kecil banyak. Bahkan Yesus tahu dia ini perintis jalan. Dengar kawan,
Wajarkah jawaban Yesus terhadap sahabatnya, terhadap orang, terhadap kawan, terhadap nabi yang sedang dirundung oleh keraguan, yang mana dia adalah seorang perintis jalan, seorang yang jauh lebih besar? Bahkan dengar kawan, kalimat ini diutarakan oleh Yesus tidak di depan dua orang murid Yohanes Pembaptis itu. Ini justru disampaikan oleh Yesus setelah dua orang ini pulang jauh. Ya, supaya membanggakan para murid, di depan para murid dong dia ngomong itu, memuji Yohanes. Tapi setelah para murid pergi baru dia puji Yohanes. Coba. Tapi tahukah saudara, setelah saya pelajari, saya dalami, salah satu ayat Alkitab yang saya tidak pernah khotbahkan dari dulu adalah ini, kisah Yohanes ini. Jujur aku ngomong, kenapa? Karena aku gak ngerti apa maksud Yesus begitu cuek pada Yohanes Pembaptis. Aku gak nangkap. Jadi kalau ku khotbahkan ini yang adalah jengkelnya saya. Kok gini Yesus ini? Gitu saya. Tapi kemudian saya baru merasa Roh Kudus tuntun dan bukakan ini pada saya. Ternyata bukan karena Yesus mau menyepelekan, menganggap enteng persoalan Yohanes, keraguan yang sedang meliputi dia. Tapi justru Yesus sedang mengutarakan jawaban. Jawaban ketika Yesus berkata di dalam ayat 22 itu, Yesus menjawab mereka, pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ketika Yesus memberitahukan jawaban ini, memberitahukan ini kepada dua murid, kepada Yohanes Pembaptis, sebenarnya dia sedang memberikan jawaban kepada Yohanes Pembaptis. Jawaban atas persoalan Yohanes Pembaptis, atas keraguan yang meliputi hidupnya. Jawaban Yesus adalah fokus pada firman, bukan pada perasaan. Coba dengar, ini bagian akhirnya, supaya saudara ngerti bahwa memang itu jawabannya, fokus pada firman, bukan pada perasaan. Mundur sebentar kawan. Tahukah saudara, ketika Yohanes Pembaptis pertama sekali tampil, pertama sekali khotbah, apa yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis? Coba perhatikan Lukas pasal 3 ayat 4-6. Ini khotbah Yohanes Pembaptis. Lukas 3 ayat 4-6. Haleluya. Silakan. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dengar kawan, apa yang dikhotbahkan Yohanes Pembaptis pertama sekali saat dia tampil di pelayanan adalah nats kitab suci, yakni yang dicatat oleh Nabi Yesaya, yang topiknya adalah tentang keselamatan atau nubuat tentang keselamatan. Saudara tahu apa lengkapnya isi khotbah itu? Sebahagian dicatat dalam ayat 4-6. Itulah khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pertama sekali tampil. Tapi mau tahu utuhnya soal keselamatan itu, coba lihat saudara-saudara apa yang dikemukakan oleh Yohanes pasal 40 ayat 35 mulai. Yesaya maksud saya. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 3-5. Sorry, Yesaya 35 ayat, ya, Yesaya pasal 35 ayat 3-6. Firman Tuhan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan diselihkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Dengar,
Pada waktu itu mata orang-orang buta dicelikan, telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak-sorak sebab matahari memancar di padang gurun. Ini adalah tulisan Nabi Yesaya atau isi kitab Nabi Yesaya yang salah satunya dibicarakan atau dihotbahkan oleh oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian lompat pada pasal 40, saudara-saudara. Pada pasal 40 ini adalah ayat 3-5. 40 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Haleluya. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yes. Dengar baik-baik kawan. Ini khotbah yang disampaikan oleh Nabi Yohanes Pembaptis pada saat dia tampil pertama sekali di padang gurun, di mana orang-orang datang mendengar dia. Dia sedang bicarakan apa yang dicatat oleh Nabi Yesaya. Dan tahukah saudara, ketika dua orang murid Yohanes Pembaptis ini datang kepada Yesus untuk menanyakan apakah dia Mesias apa bukan, yang Yesus lakukan apa? Yesus memperlihatkan bagaimana Yesus menggenapi apa yang merupakan nubuat Nabi Yesaya yang dihotbahkan oleh Yohanes Pembaptis pada pertama sekali dia tampil di muka umum. Dia sembuhkan, dia jelikan, dia bangkitkan, dia pulihkan. Lalu Yesus ngomong, pulanglah, lihat, sampaikan kepada Yohanes Pembaptis tentang apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Dengar sobat, dengan kata lain, Yesus mau bilang kepada para murid yang datang bahwa solusi atas Yohanes Pembaptis, keraguan dan kebimbangannya, fokus pada firman, bukan pada perasaan. Firman Tuhan adalah bahwa Yesus ini adalah sosok yang dinubuatkan kehadirannya, menyembuhkan, membebaskan, membangkitkan. Makanya Yesus genapi nubuatan itu di depan dua orang murid ini, supaya mereka bisa bicara kepada Yohanes Pembaptis bahwa memang benar dia adalah Mesias itu. Sebab nubuat firman Allah itu digenapi di depan mata kepala kami. Kawan, aku mau beritahu, saya tidak paham persoalan-persoalan pergumulan yang membuat saudara mulai ragu hari-hari ini. Mungkin persoalan peperangan Israel dengan Palestina. Bukan Israel dengan Palestina, Israel dengan Hamas. Karena yang berperang sebenarnya adalah kelompok tertentu yang bernama Hamas ini. Mungkin situasi sulit, krisis, saudara mulai ragu. Kesulitan, saudara ragu. Semua hal yang membuat saudara ragu, jawabannya hanya ada pada satu hal, firman Allah, bukan pada yang lain. Jangan cari jawaban kemanapun, kembali kepada Alkitab. Makanya saya ngomong, baca ini Alkitab, serap semua Alkitab. Saya dorong semua anak-anak Tuhan, jadilah orang yang sangat mencintai Alkitab. Kalau saudara ibadah hari Minggu, itu tuh aja demi mendapat Alkitab. Dengar baik-baik kawan, kalau saudara punya orang tua sakit, punya teman sakit, punya anak sakit, masih kau saudara mencari jawaban atas penyakit mereka dari firman? Berapa banyak orang sudah mulai tidak percaya lagi kualitas firman ini, saudara-saudara, sehingga tidak lagi dilibatkan dalam penyelesaian masalah, dalam urusan sakit, dalam urusan persoalan. Kalau saudara krisis, masihkah mencari solusinya di dalam Alkitab? Mari kita kembali kawan. Abaikan perasaan saudara. Perasaan kita mungkin sakit, berat, tapi dengar, perasaan kita bukan kebenaran. Kebenaran adalah firman Allah. Jangan menaruh percaya kepada perasaan saudara secara berlebihan. Dia bisa benar, tapi juga sering sekali salah. Percayalah pada firman. Inilah solusi yang membuat keraguan hilang, sehingga saudara siap menghadapi apapun ke depan. Saya ajak kita menyanyikan nyanyian. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Kita nyanyi, kita nyembah Tuhan. Haleluya. Oh Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Bapak fokus di hadirat Allah. Walau saudara berada di rumah, hanya di depan layar handphone, layar komputer, fokuslah pada Tuhan. Mulai hari ini cari firman-Nya, cintai firman-Nya.
Firman adalah satu-satunya jawab. Tidak ada jawaban lain untuk sebuah keraguan, kebimbangan, kecemasan kecuali firman. Tidak ada jawaban lain yang lebih meyakinkan, menakjubkan atas semua persoalan, kesulitan, kemerosotan kecuali firman. Ketika saudara membaca firman, saudara membaca pribadinya. Ketika saudara mempercayai firman, saudara mempercayai pribadinya. Firman ini adalah pribadi Allah itu sendiri. Makanya cintailah firman Allah ini. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, haleluya, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Oh, hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang merindukan air, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku. Tuhan, angkat tangan saudara, bersama-sama kita berkata, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Yes, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi seluruh isi hatiku. Oh, dan bawaku, untuk lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi. Haleluya. Percaya pada firman-Nya. Dia adalah Allah yang Maha Tahu atas hidup kita, pergumulan kita, dan bawaku
bawaku lebih dekat lagi padamu, untuk lebih dekat lagi padamu. Katakan tinggal dalam indahnya, ya Roh Kudus. Haleluya. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya. Sekali lagi, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya. Dekapan kasih-Mu. Haleluya. Engkau pribadi yang mengenal hati kami, Engkau pribadi yang mengerti hidup kami. Yesus Tuhan, Yesus, kami perlu Kau, kami butuh Kau. Sendirilah batakan arala barala barala baya sampai syaparala barala 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 basi. Biarlah Roh Kudus memenuhi kami, Roh Kudus terus melingkupi hidup kami. Kami beri hidup kami bagi-Mu, kami persembahkan segenap hati kami, kami persembahkan segenap jiwa kami. Shandala kadara basandere barala 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 bas. Shandala barala 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 bas. Oh la barala barala bas. Shekata kadara barala barala bas. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, yang tersembunyi bagi seluruh isi hatiku, seluruh isi hatiku. Kau dan bawaku, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Yes. Haleluya. Haleluya. Oh, alamas. Kasih. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dengar baik saudara-saudara. Tundukkan hati saudara di hadapan Allah sebelum saya tutup dalam doa. Biar saudara berhadapan dengan Tuhan pada malam hari ini. Saudara lihat Tuhan sedang berdiri dan Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Dan biarlah di tempat saudara berada, saudara bisa menerima pengurapan baru pada malam hari ini. Di tempat saudara berada, saudara bisa merasakan kehadirannya yang hebat malam hari ini. Kalau saudara rindu mengalami kuasa adikodrati setiap hari, saudara rindu melihat hal luar biasa terjadi lewat hidup saudara, saudara rindu melihat kemenangan terjadi, saudara rindu melihat keraguan hilang dari diri saudara, jawabannya hanya ada pada satu ini, yaitu firman Allah. Cintailah firman Allah, bertekadlah terus belajar akan firman, teruslah mendalami firman, teruslah menjadikan firman sebagai gaya hidup saudara. Dan biarlah orang-orang bisa melihat kehidupan saudara menyatu dengan firman Allah. Angkat dua-dua tangan saudara, sekali lagi fokus saudara pada Allah, fokus saudara pada Yesus. Jadikan firman-Nya memenuhi hidup saudara hari ini. Ora la bara bas. Ora la bara bas. Shekara la bara bas. Penuhi dengan firman-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi dengan otoritas baru dari surga, penuhi dengan pengurapan yang besar. Roh Kudus, sembuhkanlah yang sakit, bebaskan yang terikat terbelenggu,
Ada pribadi Allah dalam hidup saudara. Ada pribadi Allah dalam diri saudara. Lakukan perkara-perkara besar. Beritakan firman-Nya dan menyatulah dengan firman-Nya. Bergeraklah bersama dengan firman-Nya di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi angkat dua tangan saudara di hadapan Tuhan. Terima pengurapan dari sorga secara langsung. Terima pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Terima pengurapan yang baru dalam nama Yesus. Pengurapan untuk melakukan perkara besar. Pengurapan untuk melepaskan kuasa di kodrati setiap hari lewat hidup saudara. Terima pengurapan yang hebat, yang tidak bisa dihentikan oleh kuasa dan kekuatan apapun. Pribadi Allah lewat firman-Nya kini ada dalam hidup saudara, ada dalam diri saudara. Oh, lepaskan kuasa pengurapan yang baru. Terima pengurapan yang baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, diurapilah engkau, diurapi engkau. Urapan yang baru dari sorga turunlah. Urapan kemenangan turunlah. Urapan kuasa yang dari tempat maha tinggi mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mulai malam hari ini kami tidak sama lagi dengan yang kemarin. Mulai malam hari ini kami hidup dalam pertobatan. Kami jalani hidup lahir baru. Dan kami terus menerus hidup dengan kuasa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kami akan terus belajar firman-Mu, membiarkan firman-Mu mewarnai hidup kami. Dan kami akan menjadikan firman-Mu jawaban atas segala keraguan, kebingungan, kecemasan, bahkan atas segala persoalan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu. Terpuji Tuhan yang hebat. Tadahkan dua tangan saudara di hadapan Tuhan sekali lagi. Dimanapun umat-Mu, biarlah berkat ilahi tercurah atas mereka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di sorga memenuhi hidupmu. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dicurahkan atasmu. Pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah terima berkat dan siap menjadikan firman jawaban atas segala hal, mari bersama kita berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah bergabung 4 malam berturut-turut. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan menjadikan apa yang sudah saudara terima menjadi tergenapi atau menjadi daging dalam hidup saudara masing-masing. Sekali lagi, jangan cari jawaban kemanapun, cari pada firman Allah. Bangun gaya hidup sesuai dengan firman Allah. Lepaskan kuasa di kodrati mulai hari ini, karena pribadinya telah menyatu dengan saudara melalui Roh Kudusnya dan melalui firman-Nya. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya. Semangat kawan-kawan yang ada di Kuala Lumpur sekitarnya, yang ada di Malaysia sekitarnya. Sahabat-sahabat yang ada di Batam, di luar kota, Pekanbaru, sahabat-sahabat yang ada di Pak Barat, Kabupaten Dairi, Medan, dan sahabat-sahabat lainnya, Tanah Karo secara umum, dimanapun saudara berada, saya tidak bisa sebutkan tempatnya, yang ada di Liren, Salak, semua hamba-hamba Tuhan semuanya ya, Lau Kesumpat dan lain sebagainya. Pokoknya saudara akan Tuhan pakai dahsyat kalau saudara mengamalkan apa yang kita pelajari ini. Sekali lagi, Tuhan memberkati semua saudara. Sambut peluk hangat dari saya untuk saudara sekalian. Shalom. Haleluya.